Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ilman yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin la haula wa la quwata illa billah. Teman-teman semua, kita bersyukur atas nikmat Allah yang terlimpahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpahkan kepada uswah hasanah kita, Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan sore hari ini merupakan pertemuan terakhir dari pembahasan kitab Fikih Muyasar di kurun waktu ini ya. Insya Allah kita di pembahasan terakhir akan membahas tentang al-mustahadatu laha thalathu halatin. Wanita yang mengalami istihadah memiliki 3 keadaan. Dalam artian 3 jenis wanita yang mengalami istihadah dengan sifat tertentu. Kita baca terlebih dahulu. Al-halatul ula, keadaan pertama wanita yang istihadah itu adalah antakuna laha adatun ma'rufatun. Dia adalah seorang wanita yang haid dengan keteraturan waktu. Haidnya punya waktu tertentu. Biasanya 7 hari, 6 hari, 8 hari, 4 hari, 5 hari. Intinya punya adat tertentu, punya kebiasaan haid yang teratur. Bi antakuna muddatul haidi ma'lumatan ladaiha qabla al-istihadah. Apa maksud dari teratur? Di sini diperjelas lagi dengan kalimat berikutnya, yaitu dia memiliki waktu haid yang diketahui sebelum dia mengalami istihadah. Jadi di waktu saat dia belum mengalami istihadah itu sudah punya kebiasaan haid. Oh, saya itu haidnya sekian hari. Itu sudah punya. Fahadhihi tajlisu qadra adatiha. Maka wanita yang istihadah dengan jenis seperti ini, dia tidak sholat, tidak puasa, dan tidak melakukan hubungan sejumlah waktu yang sebagaimana kebiasaan haidnya. Kalau 7 hari ya berarti 7 hari itu. Kalau 8 hari ya berarti 8 harinya. Kalau 4 hari ya 4 harinya itu. Gitu. Maksudnya tajlis itu apa? Di sini juga diperjelas lagi. Maksudnya duduk tadi yang saya artikan dengan meninggalkan sholat, puasa, dan tidak melakukan hubungan, di sini diperjelas. Watada'us sholah wasyiyam. Dia tinggalkan sholat, tinggalkan puasa. Wa tu'addu haidon, dan dia di waktu yang telah menjadi kebiasaannya itu dihitung sebagai wanita haid. Fa idzan tahat adatuha, kalau sudah selesai waktunya yang sesuai kebiasaan itu, salat, dia mandi, wa shollat, lalu sholat, wa'addat adam al-kharij damul istihadah. Kemudian darah yang keluar itu sudah dianggap darah istihadah, bukan darah haid lagi. Di qaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi Habibata, wanita jenis ini dan peraturan untuk wanita jenis ini dalilnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan kepada Ummu Habibah. Nabi bersabda, kuthi qadra maka tahbisuki haidatuki. Berdiam dirilah, maksudnya ya anggaplah diri kamu haid sebanyak sebentar, common opacity no color. Ya. Baik. Di sini qadra maka tahbisuki haidatuki, itu sebanyak waktu yang menjadi kebiasaanmu. Ya. Jadikanlah dirimu haid sebanyak hari yang biasanya kamu haid.
Sumaktasili wasalli, kemudian mandilah dan sholatlah. Dalam artian mandinya ini bukan mandi setiap kali ingin sholat, tapi mandi ketika selesai haid. Ini wanita jenis pertama. Kemudian wanita jenis kedua, al-halatu tsaniyah, idza lam takun laha 'adatun ma'rufah, apabila wanita ini tidak memiliki adat kebiasaan untuk haidnya. Lakin damuha mutamayyizun, tapi darahnya itu terbedakan antara darah haid dan darah istihadah. Ya. Lakin damuha mutamayyizun ba'duha atau ba'duhu milu sifatal haid, ya, wal baqiyah milu sifatal istihadah, ya. Intinya di sini dikatakan dia tidak memiliki kebiasaan haid, tapi darahnya itu bisa dibedakan. Oh, ini darah haid, oh ini darah istihadah gitu. Kemudian di sini disebutkan sifat darah haid. Bi an yakuna aswad au sakhinan aw lahu raihah. Kalau darah haid itu darah warnanya hitam, sakhin. Coba Anda lihatkan makna sakhin. Kental gitu ya. Di sini dikatakan kental dan memiliki bau, ya. Entah warnanya, entah kekentalannya, entah baunya. Itu punya karakteristik sendiri. Wal baqi yahmilu sifatal istihadah, ya. Dan darah sebagiannya atau sebagian darahnya itu ada yang memiliki sifat istihadah. Bagaimana sifatnya? Yaitu damu ahmar laisa lahu raihah. Darahnya itu darah merah dan tidak memiliki bau. Yaitu darah istihadah. Sekali lagi berarti darah haid tadi darahnya hitam, berbau dan kental. Kalau darah istihadah itu darahnya merah dan tidak berbau gitu. Fa fi hadhil halatu turaddu ilal amali bitamyiz. Dalam keadaan seperti ini, maka apabila dalam keadaan seperti ini wanitanya, maka dia mengembalikan atau melakukan dengan pembedaan ini, menganggap dirinya haid atau istihadah dengan cara membedakan darahnya. Hadisnya berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Fatimah binti Abi Hubeish, berdasarkan Fatimah binti Abi Hubeish, idza kana damul haid, apabila darah haid, fa innahu aswad yu'raf, maka itu darah hitam yang ma'ruf, diketahui. Ya, apabila yang keluar itu darah haid, darah yang hitam dan ma'ruf darahnya, fa amsiki anis shalah, maka tinggalkanlah salat. Fa idza kana al-akhar, apabila darahnya enggak seperti itu, tidak hitam, fatawaddai wa sholli fa innama huwa irqun, maka wudulah dan salatlah karena itu hanyalah dari luka. Ini keadaan kedua, wanitanya tidak memiliki kebiasaan tapi bisa membedakan. Kemudian keadaan ketiga, idza lam takun laha 'adatun wala sifatun tamayyazu bihal haid min ghairihi, ya. Apabila dia tidak memiliki adat kebiasaan dan juga tidak bisa membedakan darah haid dan darah istihadahnya. Ini nggak bisa semuanya, dua kemungkinan yang pertama. Fahadhihi tajlisu ghalibal haidi. Maka orang seperti ini menganggap dirinya haid seperti kebiasaan orang-orang, sitan au sab'an, 6 hari atau 7 hari. Li'anna hadhihi adatu ghalibin nisa'i, karena 6 atau 7 hari ini adalah kebiasaan haid bagi kebanyakan wanita. Wa ma ba'da hadhil ayam, dan setelah 6 atau 7 hari ini, ya, pilih salah satu gitu. Setelah 6 atau 7 hari ini, yakun damu istihadah, ya, maka itu dianggap darah istihadah. Taksilu, dia mandi, dalam artian
darahnya itu dicuci gitu. Dalam artian dia sebelum sholat bersihkan tempat keluarnya darah itu, bukan artinya mandi wajib ya. Tsumma tusolli, kemudian dia sholat, wa tasum, kemudian dia juga boleh puasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalilnya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hamnah binti Jahsyin. Ya, Hamnah binti Jahsyin. Kalau yang pertama Ummu Habibah, yang kedua Fatimah binti Abi Hubeish, yang ketiga Hamnah binti Jahsyin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada beliau, Innama hiya raqdatun minasyaiton. Itu adalah luka dari setan. Fatahayyadi sittata ayam, maka anggaplah dirimu haid selama 6 hari, au sab'ata ayamin, atau 7 hari, tsumma ghtasili, kemudian mandilah. Mandi karena sudah suci dari haid ya. Fa'idastangqati, apabila kamu sudah suci, dah mandi itu, fasholli wa sumi, sholatlah dan puasalah, fa'inna dzalika yujzi'uki, karena itu mencukupimu. Kemudian di sini dijelaskan wa makna raqdatun minasyaiton, dan maksud dari raqdatun syaiton yang tadi saya artikan dengan luka dari setan, itu adalah daf'atun, yaitu tendangan atau pukulan gitu. Dalam artian lagi dijelaskan ain syaitana huwallazi harraka hadzal dam. Dalam artian setanlah yang menyebabkan keluarnya darah. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin itu 3 keadaannya. Baik, biar mudah difahami, coba kita ringkaskan di Word ya. Share Word. Berarti di sini ya, wanita yang haid ada 3 keadaan. Yang pertama, memiliki adat kebiasaan haid. 2, bisa membedakan darahnya. Yang ketiga, tidak memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan. Ya, bagi yang pertama, maka solusinya ketika istihadah adalah ya, dia anggap dirinya haid sebanyak hari yang dia biasa haid. Kalau bisa membedakan darahnya dan tidak memiliki kebiasaan, gitu kan? Ya, PCO misalkan, maka solusinya adalah darahnya dibedakan. Ya. Jika hitam, pekat, berbau, maka darah haid, dan dia melakukan ya, hukum haid. Ya. Adapun jika darahnya merah dan tidak berbau, maka dia menganggap dirinya suci, dan dia menganggap dirinya sebagai wanita yang istihadah. Baik, sekarang yang ketiga, tidak bisa membedakan, tidak memiliki kebiasaan. Bagaimana? Maka solusinya adalah dia menganggap dirinya haid sebanyak waktu yang biasa atau yang biasa dia menganggap dirinya haid sebanyak hari kebanyakan wanita. Ya. Baik. Jadi kesimpulan dari pembahasan kita sore ini ada 3 ini. Wanita yang istihadah ya. Wanita yang istihadah ada 3 keadaan: memiliki adat kebiasaan haid.
Yang kedua, tidak memiliki kebiasaan tapi bisa membedakan darahnya. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan. Bagi yang memiliki adat kebiasaan haid nomor 1, maka dia menganggap dirinya haid sebanyak hari yang sesuai kebiasaannya. Adapun yang kedua, bisa membedakan tapi tidak memiliki kebiasaan, maka dia bedakan. Kemudian yang ketiga, tidak memiliki kebiasaan dan tidak bisa membedakan, maka dia menganggap dirinya haid sebanyak dari hari kebanyakan wanita. Baik, itu materi yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kemudian apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Sambil menunggu pertanyaan yang lain, di sini sudah ada satu pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, selama nama pelajari sunnah, ada pendapat bahwa perempuan haid ke masjid itu boleh dan ditampakkan juga dalilnya. Tapi setelah anak pelajari dari Ustadz waktu itu katanya nggak boleh ke masjid dengan menunjukkan dalil juga. Ana harus gimana Ustadz? Ana bingung yang benar yang mana. Baik, dalam permasalahan fikih itu yang terpenting bagi kita itu adalah mana yang lebih menenangkan hati kita. Dan dalam permasalahan fikih, seringkali para ulama itu bukan mengatakan benar atau tidak. Itu sangat jarang sekali. Ya. Mengatakan pendapat ini benar, pendapat itu salah misalkan. Kadang itu jarang. Tapi kata para ulama mengatakan seperti ini biasanya. Pendapat yang menurut saya benar, misalkan apa? Atau pendapat yang rojih, ya. Walaupun tidak mengatakan menurut saya, tapi itu pendapat yang rojih menurut yang mengatakan gitu. Pendapat yang rojih adalah, nah ini bisa dikatakan oleh setiap ustadz ya. Dan bisa jadi jawabannya atau terusannya beda-beda dalam satu hukum yang sama. Tapi jawabannya beda-beda. Itu mungkin. Kalau kata Imam Nawawi kadang juga yang sahih gitu atau al-asoh gitu. Yang lebih sahih apa? Biasanya begitu para ulama adalah menyikapi khilaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Insya Allah nanti Anda lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar.
Baik, kita lanjutkan sebentar. Terkait tadi, saya bingung Ustaz harus milih pendapat yang mana. Baik, maka jawabannya adalah mengikuti saran dari salah satu ulama, itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Apabila kita orang awam dan tidak tahu harus memilih pendapat yang apa, maka pilihlah dari orang yang satu, paling dipercaya akan ketakwaannya. Siapa kira-kira? Kemudian dua adalah paling takut kepada Allahnya. Kalau nggak bisa, ya saya nggak bisa Ustadz milih kayak gini gitu. Maka berdoa kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah, pilih salah satu, kemudian istikharah. Berdoa istikharah gitu. Ya Allah, ya, sesungguhnya aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Aku mohon kekuatan dengan kekuatanmu. Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik wa as'aluka min fadlikal azim. Dan aku memohon karuniamu yang besar ya Allah. Sesungguhnya engkau tahu, aku nggak tahu. Wa taqdir wa la aqdir. Engkau mampu dan aku nggak mampu. Dan engkau maha tahu dengan ilmu-ilmu yang gaib ya Allah. Ya Allah, apabila aku memilih pendapat ini, sebutin. Saya milih dulu pendapat A. Atau saya milih pendapat B. Pilih aja salah satu. Kira-kira yang paling benar dari dua pendapat itu. Ya Allah, apabila aku memilih pendapat ini baik untuk agamaku, untuk duniaku, dan untuk akhir urusanku di akhirat nanti, maka berikanlah atau mudahkanlah aku mengambil pendapat ini dan jadikanlah pendapat itu mudah bagiku dan berikanlah keberkahan untukku. Kemudian apabila pendapat itu salah ya Allah di sisimu dan ya, di sisimu baik, tidak baik untuk agamaku, duniaku maupun akhir urusanku, maka jauhkanlah pendapat itu dariku dan jauhkanlah aku dari pendapat itu. Kemudian gantikanlah untukku yang lebih baik daripada pendapat itu, apapun itu, dan jadikanlah aku ridho dengan pendapat itu. Nah, itu berdoa kepada Allah dengan doa istikharah. Berdoa kepada Allah, milih. Ya. Dengan seperti itu, nanti dia akan lebih tenang. Oh, saya sudah istikharah kepada Allah, minta bimbingan kepada Allah dengan berdoa, dengan khusyuk. Insya Allah lebih menenangkan. Itu dua solusi yang mungkin bisa Anda berikan kepada yang bertanya tadi. Kemudian pertanyaan berikutnya, nenek saya sudah sepuh tetapi masih bisa berjalan. Qadarullah sekitar 7 tahun yang lalu jatuh di kamar mandi dan pendarahan di otak dan gangguan saraf. Alhamdulillahilladzi afana mimma ibtalaha bihi wa faddalana ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Beliau kadang suka buang angin, jadi kadang capek kalau bolak-balik ke hamam untuk berwudu lagi. Apa boleh jika beliau dalam keadaan darurat, misalnya bertayamum, apakah ada keringanan yang lain, Ustadz? Di sini ada pertanyaan, ya, yaitu setiap berapa menit beliau kentut. Itu perlu jawaban dulu ya. Nanti insya Allah baru bisa kita jawab dengan baik insya Allah. Kemudian kita ke pertanyaan berikutnya dulu, sambil menunggu jawaban berapa menitnya. Nah, pertanyaan berikutnya, atau di sini sudah dijawab. Kadang habis wudhu beliau buang angin. Setelah wudhu lagi, buang angin lagi. Tapi anggap aja Anda memahami ini bahwa beliau setiap 1 menit atau 2 menit buang angin. Misalkan seperti itu. Nggak bisa 10 menit nggak buang angin itu nggak bisa misalkan. Anggap aja seperti itu, maka beliau masuk kepada pembahasan orang-orang yang salasil baul atau terus-menerus mengalami buang angin atau buang air. Maka apabila seperti itu, dia tetap sholat walaupun keluar angin. Tidak masalah. Setelah wudhu, dia langsung tetap sholat saja. Tanpa harus berwudhu lagi.
Wallahu taala alam bisawab. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, Ana mau tanya kapan seseorang dikatakan memiliki kebiasaan haid? Bagaimana jika seseorang memiliki kebiasaan haid sekitar 7 atau 8 hari, kapan dia dianggap istihadah? Apakah di hari ke-7 atau 8? Jazakallahu khairan. Pilih yang lebih sering, ya. Yang lebih sering berapa, maka itu yang dilakukan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, ini sudah selesai semuanya. Pertanyaan juga sudah selesai. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.